Allah ya Allah. Oke, sambil menyelesaikan pekerjaan masing-masing ya. Ya. Oh iya. Ini Apa Ben? Ini Kopi. kalau nggak kena kopi tuh kayaknya Ini mau kopi? Baik, mau baik. Indonesia. Cuman ya ini bukan timbang ngirim ke lupa. WhatsApp-nya Biasa kopi Pahit. dia ada kopi apa ya? itu lucu. Itu Kopi enak. kita butuh ini ya, Google Drive. Langganan Google Drive buat semaan. Yang ada. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Google Drive itu pecah. Selamat malam Jumat ke-64 dan hari ini semaan ke-64 kita berada di Pondok Al-Ngatawi. Hari Kamis 23 Januari 2025. Malam hari ini kita kedatangan penyair dari Jerman, jauh sekali, kayaknya belum datang ya. Udah tuh di pintu. Atau mungkin bentar lagi masuk. Penyair ini bernama Hermann Hesse, penyair, novelis, dan pelukis. Hermann Hesse atau Hermann Karl Hesse adalah seorang penyair, novelis, dan pelukis kelahiran Jerman Swiss. Ini keturunan ya, yang dikenal luas melalui karya-karyanya seperti Der Steppenwolf, Siddhartha, dan Das Glas Persespiel atau Steppenwolf, Siddhartha, dan The Glass Beetgen. Karya-karya ini mengeksplorasi tema pencarian individu akan kesejatian diri, pengetahuan diri, dan spiritualitas. Dan menurut sebagian pembaca, karya ini adalah cermin perjalanan Hesse yang penuh gejolak. Pada tahun 1946, Hesse dianugerahi penghargaan Nobel bidang sastra. Hermann Hesse lahir pada 2 Juli 1877 di Kaul, Kerajaan Württemberg, Jerman, dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan seni. Ayahnya, Johannes Hesse, adalah seorang misionaris dan penerbit yang memiliki perhatian pada pendidikan dan agama, sementara ibunya, Marie Gunder, adalah putri dari seorang misionaris terkenal. Keluarga Hesse memiliki latar belakang yang kuat dalam pendidikan dan agama, yang sangat mempengaruhi pandangan hidupnya dan karya-karya Hesse. Sejak kecil, Hesse menunjukkan minat yang besar pada sastra dan seni. Kakeknya, Hermann Gunder, seorang doktor filsafat dan orientalis terkenal, mendorong Hesse untuk banyak membaca dan memberikannya akses ke perpustakaan yang kaya akan karya sastra dunia. Hal ini selain untuk membuka cakrawala pengetahuan dan minat Hesse, juga untuk menanamkan rasa bahwa Hesse adalah warga dunia. Musik dan puisi juga memainkan peran penting dalam keluarganya. Ibunya menulis puisi, sementara ayahnya dikenal dengan ceramah-ceramahnya dan risalah keagamaannya. Masa kecil Hesse tidak sepenuhnya bahagia, namanya aja Hesse ya. Kalau kata orang Sunda Hesse. Apa itu kan? Sulit, susah. Hesse itu susah. Herman yang susah ini. Kalau kata orang Sunda Hermann Hesse gitu. Ia mengalami tekanan akademis yang sangat berat dan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ini ada yang kurang bagi orang Eropa mungkin pada waktu itu 1 minggu 41 jam untuk belajar itu sudah berat sekali. Orang Indonesia berapa satu hari 1 jam? Satu hari aja orang Indonesia itu udah 8 jam. Tapi dia mengalami tekanan 1 minggu itu 41 hari yang harus standby. Pada tahun 1891, setelah menyelesaikan sekolah Latin di Göppingen, Hesse masuk seminari teologi Injil di Biara Maulbronn.
Meskipun awalnya ia menikmati menulis esai dan menerjemahkan puisi Yunani klasik, masa ini menandai awal krisis pribadi yang serius dan pernyataan diri akan menjadi seorang penulis. Pada Mei 1892, Hesse melarikan diri dari seminari dan kemudian mengalami konflik dengan orang tuanya yang berpuncak pada percobaan bunuh diri dan harus mendapatkan perawatan di sanatorium Bedbol. Kemudian dipindahkan ke rumah sakit jiwa anak laki-laki. Setelah meninggalkan sekolah, artinya setelah lulus, Hesse bekerja di berbagai toko buku yang memberinya akses ke literatur dan kesempatan untuk menulis. Tugas Hesse terdiri dari mengatur, mengemas, dan mengarsipkan buku-buku. Setelah akhir setiap hari kerja 12 jam, Hesse mengerjakan pekerjaannya sendiri dan ia menghabiskan hari Minggu yang panjang dan santai dengan buku-buku daripada dengan teman-temannya. Hesse mempelajari tulisan-tulisan teologis dan kemudian Goethe, Lessing, Schiller, dan mitologi Yunani. Ia juga mulai membaca Nietzsche pada tahun 1895. Pada tahun 1896, puisi Hesse, Madonna, diterbitkan di sebuah majalah di Wina, kemudian terbit lagi dan akhirnya diikuti oleh volume puisi pertamanya, kumpulan puisi pertamanya, Romantische Lieder atau Romantic Song. Namun penjualannya yang rendah dan ketidaksetujuan ibunya terhadap karya tersebut karena dianggap terlalu sekuler dan nampak berdosa membuat Hesse kembali terguncang. Ia merasa bahwa karyanya tidak dihargai dan mulai meragukan kemampuannya sebagai penulis. Novel Peter Kamenzind yang diterbitkan pada tahun 1904 menjadi terobosan besar bagi Hesse yang memungkinkan dia untuk mencari nafkah sebagai penulis. Artinya puisi belum bisa mencari nafkah waktu itu kayaknya ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi dia ketika nulis novel itu menjadi sangat mungkin mencari nafkah, katanya begitu. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang pemuda dari desa kecil ke kota besar, mencerminkan pencarian identitas dan makna hidup. Dengan ketenaran ini, akhirnya Hesse menjadi sangat terkenal. Ia menikahi Maria Bernoulli, seorang wanita dari keluarga matematikawan terkenal, dan menetap di Gainhofen di tepi danau Konstanze. Disinilah ia kemudian menulis novelnya yang kedua, Untemrad atau Beneath the Wheel. Minat Hesse pada agama Buddha kembali menyala di Gainhofen, di mana ia mulai mengeksplorasi filosofi timur. Pada tahun 1911, Hesse melakukan perjalanan ke Asia, termasuk ke Sri Lanka dan Indonesia, yang bertujuan untuk mencari inspirasi spiritual dan budaya. Dalam perjalanan ini, Hesse mengunjungi berbagai tempat, termasuk Sumatera dan Kalimantan, di mana ia terpesona oleh keindahan alam dan keragaman budaya. Meskipun ia tidak menemukan pencerahan spiritual yang diharapkan, pengalaman ini memperkaya perspektifnya dan meninggalkan kesan mendalam pada karyanya. Di Indonesia, Hesse terpapar budaya dan tradisi yang berbeda, yang semakin memperluas pandangannya tentang kehidupan dan spiritualitas. Ia mencatat bahwa meskipun perjalanan fisiknya tidak selalu memuaskan, pengalaman tersebut memberikan inspirasi yang kuat untuk karya-karyanya di masa depan, terutama dalam novel Siddhartha yang diterbitkan pada tahun 1922. Novel ini menggambarkan perjalanan spiritual seorang pria muda di India kuno, mencerminkan minat Hesse pada Buddhisme dan filsafat timur yang terus mempengaruhi karyanya sepanjang hidup. Perang Dunia dan kehidupan pribadi. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Hesse menjadi sukarelawan di Angkatan Darat Kekaisaran, tetapi ditugaskan untuk merawat tawanan perang. Ia menulis esai "O Friends Not the Stone" yang mengimbau intelektual untuk menghindari kebencian nasionalis. Dalam esai ini, Hesse mengekspresikan penolakannya terhadap semangat perang yang melanda Eropa, menyerukan perdamaian dan pengertian antar bangsa. Ia menghadapi kritik dan serangan dari pers Jerman karena pandangannya yang anti-nasionalis.
yang membuatnya terasing dari banyak teman dan kolega. Setelah perang, pernikahannya dengan Maria Bernoulli hancur dan ia pindah ke Montagnola, di mana ia menemukan kebahagiaan dan produktivitas yang baru. Di Montagnola, Hesse mengeksplorasi proyek penulisannya lebih jauh, dan awal baru di lingkungan yang berbeda ini memberikannya kebahagiaan. Ia kemudian menyebut tahun pertamanya di Ticino sebagai masa yang paling penuh, paling produktif, paling rajin, dan paling bergairah dalam hidupnya. Pernikahan Hesse dengan Maria Bernoulli dan kemudian Ruth Wagner mengalami banyak kesulitan, sebagian besar karena perbedaan kepribadian dan tekanan eksternal. Barulah pada pernikahan ketiganya dengan Ninon Dolbin lebih stabil dan mendukung. Pada tahun 1923, Hesse menjadi warga negara Swiss yang memberinya perlindungan dari ketidakstabilan politik Jerman. Tahun-tahun terakhir dan warisan. Hesse mengamati kebangkitan Nazisme dengan penuh kekhawatiran dan membantu tokoh-tokoh seperti Bertolt Brecht dan Thomas Mann melarikan diri dari Jerman. Meskipun tidak secara terbuka mengutuk Nazi, karyanya dilarang di Jerman. Novel terakhirnya, The Glass Bead Game, diterbitkan pada tahun 1943 dan merupakan karya yang paling ambisius dan filosofis. Novel ini mengeksplorasi tema intelektualisme dan spiritualisme dalam masyarakat utopis, mencerminkan pencarian Hesse dan akan makna dan tujuan dalam hidup. Selama 2 dekade terakhir hidupnya, Hesse menulis banyak cerita pendek dan puisi, seringkali bertema alam dan refleksi pribadi. Ia meninggal pada 9 Agustus 1962 dalam usia 85 tahun dan dimakamkan di San Abbondio di Montagnola. Karyanya terus dihargai karena eksplorasi mendalamnya terhadap jiwa manusia dan pencapaian spiritual. Hermann Hesse memiliki pengaruh yang mendalam dalam kesusastraan Jerman dan dunia. Karya-karyanya sering dianggap sebagai jembatan antara tradisi Eropa dan pemikiran Timur, terutama dalam hal spiritualitas dan pencarian diri. Hesse berhasil menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi budaya, menciptakan narasi yang universal dan relevan bagi pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Hesse, terutama Siddhartha dan Steppenwolf, telah menginspirasi banyak penulis dan pemikir, serta menjadi bagian dari kurikulum sastra di berbagai negara. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan sastra modern yang menantang norma-norma sosial dan mengeksplorasi tema-tema eksistensialis. Hesse juga mempengaruhi gerakan counterculture yang di tahun 1960-an, di mana banyak pemuda mencari makna dan identitas melalui karya-karyanya. Warisan Hesse terus hidup dalam bentuk adaptasi film, teater, karya seni lainnya, serta dalam pemikiran filosofis yang terus relevan hingga saat ini. Karya-karyanya tidak hanya mencerminkan pencarian pribadi seorang penulis, tetapi juga menggugah pembaca untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri dan mencari makna hidup dan tujuan hidup. Berikut ini adalah karya-karya Hermann Hesse yang mungkin bisa ditelusuri dan dipelajari. Novela itu novel pendek ya. Ada sekian. Novelnya banyak sekali. Koleksi cerita pendeknya atau kumpulan cerpennya ada beberapa. Yang di sini yang dituliskan hanya 2. Kemudian tulisan-tulisan non fiksinya atau esai-esainya. Kemudian koleksi puisinya juga banyak. Dan berikut ini adalah beberapa penghargaan yang pernah didapat Hesse. Di antaranya Bauernfeld-Preis itu 1906 dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu 1955 Peace Prize of the German Book Trade. Nah, sebagai perkenalan dan mengenang Hermann Hesse, mari kita simak salah satu puisinya berikut ini. Ich bin Einstein am Firmament, der die Welt berteh, die Welt verraset, an in der eigen Glut verbrennt,
Ich bin das Meer, das Nestazentrum, das Klagemer, das Overschwer, zu alten Schrunen Nertum. Wah, gitulah kira-kira bahasa Jermannya. Tangannya harus sambil ngangkat ke atas kayaknya. Nah, kita langsung baca ke terjemahannya aja. Agak susah baca Jermannya. Tapi baca Jerman itu kira-kira begitulah bunyinya, nggak jauh beda cara pembacaan Latinnya dengan kita. Aku adalah bintang, terjemahan A.R. Meinanda. Aku bintang di cakrawala, memandang dunia, menghina dunia, terbakar di bara sendiri. Aku laut di malam, membadai, meratap-ratap bagaikan kurban, memupuk dosa baru pada dosa lama. Aku terusir dari dunia kalian, diasuh marwah, didustai marwah. Aku raja tanpa negara. Aku gairah yang bisu, di rumah tak bertungku, di perang tak berpedang, sakit oleh dayaku sendiri. Puisi di atas secara umum penuh emosi, nampak seperti gambaran pengalaman dari sang penyair, namun juga mencerminkan kondisi manusia secara universal. Bentuk yang digunakan dalam penulisan puisi cukup teratur dan konsisten dengan 3 baris pada setiap baitnya. Meskipun rima yang digunakan tidak terlalu ketat, tetapi bunyi yang dihasilkan kurang lebih mirip. Pilihan diksi yang digunakan juga menarik, seperti pada bait pertama, pilihan kata verachtet dan verbrand. Sekalipun secara bunyi rima tidak sama, namun memiliki kecenderungan bunyi awal yang bernada berat atau kakofoni, sesuai dengan makna dan bangunan imaji emosi yang disusun. Pada sisi gaya, puisi di atas terasa liris dengan banyaknya bunyi aku lirik yang berulang, namun juga menciptakan bunyi yang menawan setiap pergantian bait. Repetisi ini juga menguatkan keterikatan satu sama lain antar baitnya. Pada wilayah tema puisi di atas nampaknya ingin mengkomunikasikan persoalan umum yang terjadi pada manusia, misalnya penderitaan dan kekuasaan dan kehilangan. Selain itu, puisi di atas juga bernada alienasi atau keterasingan diri. Saya ingin menyebut dalam menyusun puisi, Hermann Hesse pandai memainkan bunyi rima dan memanfaatkan matra pada bahasanya. Ini tidak terjadi pada puisi di atas saja, tapi terjadi pada puisi-puisi yang lainnya juga. Sekalipun secara tipografi, Hermann banyak melakukan eksplorasi juga. Demikian, sekian, terima kasih. Cag, aku cinta padamu. Cacatan harian 13. Kamu di mana ketika matahari terbenam dan malam datang tiba-tiba, sementara aku menunggu seperti lolong anjing yang kehilangan daya. Wasu. Hah? Siapa tuh? Enggak tahu, pokoknya ini cacatan diri aja. Siapa tuh? Samyang. Baiklah, seperti biasa kita saling bergantian membaca puisi. Untung bintang gak datang ya. Aku bintang. Oh iya. Bintang hilang. Seperti biasa kita mari sama-sama meresapi puisi Hermann Hesse dengan cara membaca berkeliling dan masing-masing mendapatkan satu puisi sesuai jatahnya. Jatahnya adalah berputar ke kiri searah jarum jam. Dimulai dari saya. Aku adalah bintang. Aku bintang di cakrawala, memandang dunia, menghina dunia, terbakar di bara sendiri. Aku laut di malam membadai, meratap-ratap bagaikan kurban, memupuk dosa baru pada dosa lama. Aku terusir dari dunia kalian, diasuh marwah, didustai marwah. Aku raja tanpa negara. Aku gairah yang bisu, di rumah tak bertungku, di perang tak berpedang, sakit oleh dayaku sendiri.